Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, anak-anak, mengenai materi biaya produksi ya. Tadi sudah sampai ke biaya produksi jangka panjang ya. Kalau kita bilang biaya produksi jangka panjang, maka tadi gimana? Asumsinya adalah semua variabel biaya itu menjadi biaya variabel atau semuanya menjadi variabel cost. Jadi kalau kita bicara mengenai biaya total yang untuk jangka panjang, ya definisinya adalah sebagai berikut. Biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi produknya dan sifat biayanya adalah semuanya variabel, berubah ya, semuanya berubah. Nah, kalau mau dirumuskan ya LTC sama dengan LVC, long run total cost itu sama dengan long run variable cost, gitu ya. Kemudian menjadi variabel. Nah, konsepnya tadi ada total cost, ada kemudian ada yang kita sebut sebagai long run marginal cost. Ya sama persis ya dengan tadi, dengan yang biaya produksi jangka pendek yaitu delta LTC dibagi dengan delta Q-nya. Biaya marginal ada biaya yang timbul karena perusahaan menambah kapasitas produksinya. Menambah kapasitas produksi itu delta Q gitu ya, menambah outputnya. Harusnya mudah seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat di contohnya ya. Nah, kemudian ada satu lagi tadi sama ya, biaya total, biaya marginal, biaya rata-rata. Kalau jangka panjang ya ada LAC-nya. LAC itu biaya rata-rata, long run average cost itu biaya rata-rata total biaya jangka panjang dibagi dengan jumlah output yang diproduksi atau LTC per Q. Sama, persis ya yang tadi ya. Ya, kemudian ya, ada yang kita sebut sebagai di dalam teori ini kita ada sebut sebagai break-even point ya, analisis pulang pokok. Apa itu break-even point? Definisinya adalah analisis untuk menentukan tingkat produksi yang dilakukan oleh perusahaan agar semua biaya produksinya itu dapat tercukupi. Kemudian untuk melakukannya ini ada beberapa asumsi. Yang pertama, satu, biaya produksi perusahaan itu dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian yang kedua, asumsinya adalah bahwa perubahan biaya variabel total itu seiring dengan perubahan penjualan produk perusahaan. Tetapi biaya variabel per unitnya itu tetap. Ini asumsi yang dipakai. Dan asumsi berikutnya adalah bahwa biaya tetap itu tidak mengalami perubahan walau terjadi perubahan penjualan produk. Yang keempat, harga jual produknya itu tetap ya, diasumsikan tetap pada saat dianalisis. Dan yang kelima adalah bahwa perusahaan itu hanya memproduksi dan menjual satu produk saja. Ya, itu asumsi yang dipakai. Nah, kalau mau dibuat rumusnya, maka rumus BEP per unit, break-even point per unit adalah fixed cost dibagi dengan harga dikurangi variable cost-nya. Kalau BEP di rupiah dalam versinya adalah FC dibagi dengan 1 min VC per price. Ya. Nah, per price-nya. Oke, mari kita lihat contohnya ya. Ini adalah contohnya. Jika diketahui harga pokoknya 500.000, biaya tetap ini fixed cost ya, fixed cost-nya 20 juta, biaya variabelnya adalah 300.000,
maka hitunglah atau berapakah jumlah produk untuk mencapai titik potong atau titik pulang ya, atau titik pulang pokok atau PEP-nya. Pada produk yang keberapa dia mencapai PEP gitu ya, titik potong itu capai. Caranya bagaimana? Mari kita lihat. Rumusnya kalau PEP per unit tadi fixed cost per P dikurangi VCD. Boleh saja ya. Rumusnya kemudian dimasukkan, ketemulah 100 unit. Tetapi kalau dalam berapa rupiah gitu ya, dalam berapa rupiah, maka kita pakai rumus yang kedua, FC dibagi dengan 1 min VC per P. Ini kemudian ketemulah 50 juta. Jadi artinya apa? Pada saat perusahaan itu memproduksi 100 unit, maka akan terjadi break even point. Pada saat kita mengeluarkan biaya produksi sebanyak 50 juta, maka kondisinya adalah break even point. Apa itu break even point itu? Tidak untung, tidak rugi. Titik pulang pokok tadi, titik pulang pokok. Titik pulang pokok itu nggak untung nggak rugi, impas gitu ya. Tentu perusahaan itu tidak hanya mau berhenti di BEP ya, kalau BEP kan nggak ada untung nggak ada rugi, ya pas gitu, yang diproduksi ya sama dengan biayanya. Nah padahal kita punya lebih dari BEP kan. Minimal berarti kalau contohnya seperti ini tadi artinya apa? Minimal perusahaan itu menghasilkan 100 unit gitu. Kalau dia sudah 100 unit maka dia akan impas. Kalau kurang mungkin dia akan rugi gitu ya. Nah, setelah dari itu dari BEP mungkin dia akan mengalami keuntungan gitu. Sebenarnya gitu ya. Nah, biayanya 50 juta. Itu seperti itu pembahasannya ya. Kemudian ini BEP itu dapat digunakan untuk keadaan yang berubah secara linear. Kemudian kalau dia berubah tidak linear, artinya tuh perubahannya itu apa ya, tidak linear itu mengikuti sistem tertentu gitu ya. Maka secara sistematis BEP, analisis BEP itu dirumuskan menjadi TR sama dengan TC. TR itu penerimaan total, kemudian TC adalah biaya total. Total revenue sama dengan total cost. Jadi rumusnya break even point adalah untuk yang tidak linear ya. Biasanya ada total revenue sama dengan total cost. Nah, total revenue itu bentuknya kayak apa? Kita lihat. Total revenue itu adalah penerimaan total itu adalah gini, kalau kita ya jualan pisang goreng tadi ya, penerimaan totalmu berapa? Cara ngitungnya gimana? Berapakah penerimaan total jualan pisang goreng hari ini? Caranya ngitung deh. Ya, ya uang yang ada itu ya. Ya uang yang ada itu kalau dirumusin itu gimana? Dirumuskan gimana? Ya, tadi terjual berapa? Gitu dong. Terjual berapa banyak pisang goreng? Berarti Q-nya, Q. Terus harganya satu pisang goreng berapa? Berarti jumlah yang terjual dikalikan dengan harga pisang gorengnya tadi, harga produk per unitnya, kalau dikalikan kan berarti jumlah penerimaan total. Saya, misalnya harga pisang goreng itu 1.000, kemudian tadi terjual 100 gitu. Berarti penerimaan total hari ini berapa? Ya 100 kali 1.000 kan? Berarti berapa? 100.000. 100.000 itu kalau dirumuskan apa? P dikalikan dengan Q. Gitu. Harga pisang goreng dikalikan dengan Q-nya. Nah itu, TR sama dengan P kali Q. Oke, satu. TC adalah apa tadi? Ya kalau jangka pendek ya ada fixed cost, ada variable cost. TC adalah penjumlahan dari
FC plus BC. Gitu. Nah, BEP penerimaan total itu sama dengan biaya total. Penerimaan total tadi apa? P kali Q. Harga per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Jadi pisang goreng, harganya pisang goreng satu berapa dikalikan dengan jumlah pisang goreng yang terjual itu berapa. Itu yang bisa disebut sebagai total revenue, total penerimaan atau penerimaan total. TC adalah fixed cost ditambah variable cost. Kalau itu sama, maka itu namanya BEP. Ya, let's next to the exercise. Oke, contoh. Diketahui P itu rumus, ya. P itu suatu apa itu persamaan. Min 5Q ditambah 500. TC-nya adalah Q kuadrat plus ini plus ini. Ini jadi satu fungsi, ya. Kalau ditanya jumlah produk yang mencari titik pulang pokok berapa tadi? Pada rumusnya BEP adalah TR sama dan TQ ditulis dulu, kemudian nanti saya kita lihat pendapatan maksimal dan pengeluaran maksimal. Contohnya TR sama dengan P kali Q. Silahkan dikalikan. P-nya berapa? Masukkan P. Q-nya mana? Q-nya ditulis Q. Kemudian dimasukkan, dikalikan. Ini Q mesti ada di kuadrat, ya. Dikali Q kuadrat. 500 dikali Q ya 500. Q. TC-nya sudah diketahui. Nah, BEP itu adalah TR sama dengan TC. Atau TC sama dengan TR sama aja, ya. Masukkan semua rumusnya. TC masukkan, TR-nya masukkan. Kemudian yang ada Q-nya ini dijumlahin. Yang kuadrat dijumlahkan kuadrat, 6 kuadrat. Yang derajatnya 1, 22 Q dikurangi 500 Q. Jadi ya 478 Q. 4.000-nya tetap sama dengan 0, ya. Kemudian geser yang konstanta ini masukkan di kanan, Q-nya selesaikan, atau mau ini jadi fungsi, ya. Kalau ini fungsi kuadrat, maka menyelesaikannya kan ada di 1 Q2 itu, ya. Namanya bisa kita pakai rumus misalnya. Nah, menyelesaikan Q1 Q2 dengan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa? Ayo. Lihat dulu. B-nya ini sebenarnya A-nya, ini bentar, ya. Ini B-nya ini 79. A-nya adalah 1, C-nya adalah 666, jadi ini kuadratnya, ya sebenarnya. Ini B-nya, ini 1, A-nya 1, A-nya ini, ya, kemudian ini-nya 1. A-nya 1, C-nya 66. Ulang, ya. Ini ada ini kan. Ya. Masukkan aja semuanya sehingga kita ketemu bahwa Q1 adalah 70 unit dan Q2-nya adalah 10 unit. Oke, ini hasilnya. Kemudian untuk Q1 70 unit, TR-nya berapa? Oh, 10, 500. Ini dengan memasukkan, ya, menyelesaikan fungsi tadi, masukkan Q-nya jadi 70, 10, 500. P-nya, harganya dimasukkan, fungsi P-nya masukkan, ketemu 150. Hasilnya, ya. Kemudian untuk Q2, maka TR-nya 4.500, harganya 450. Oke.
Jadi BEP-nya itu terjadi pada saat Q-nya 170 tapi pada harga 150. Kalau Q-nya 110 unit pada P2 450. Kalau P1-nya 150 maka BEP itu terjadi pada saat Q-nya adalah 70 unit. P2-nya 450 maka Q2-nya adalah 10 unit. Gitu. Penjelasannya gitu ya. Nah, pendapatan maksimal itu tercapai pada saat apa? Dipakai rumus ya, Q sama dengan min P per 2A. Kalau misalnya Q sama dengan min P per 2A, maka TR-nya masukkan, kemudian Q-nya dimasukkan di sini, min P-nya ya per 2A. Min P itu kan 500 ini, kemudian A-nya adalah 5 ini ya, min 5 ini. Masukkan semuanya, maka kita ketemu 50 unit. Tadi antara 10 sampai 70 ya, maka yang pendapatan yang paling maksimal adalah 50 unit. Kemudian total revenue-nya berapa pada saat 50 unit itu, punya masukkan, selesaikan, maka kita ketemu 12.500. Berarti dapat diketahui bahwa penerimaan total maksimalnya adalah 12.500 dicapai saat penjualan produk mencapai 50 unit. Gitu ya. Nanti diulang ya pelan-pelan. Kalau laba ya pendapatan dikurangi biaya gitu ya, itu laba. Maka TR dikurangi TC. Masukkan aja TR-nya berapa, TC-nya berapa. Nanti fungsinya masukkan. Kemudian dengan Q sama dengan min Q per 2A, maka kita selesaikan bahwa Q-nya adalah 40 unit. Dengan rumus ini tadi ya, min Q-nya ini di derajat 1, A-nya itu yang min 6 ya. Masukkan aja, maka kita ketemu 40 unit. Laba berada di 40 unit. Oke. 40 unit itu kalau Anda masukkan ya ketemu uangnya berapa? Laba ketemu labanya secara profit secara rupiahnya ya. Nah, masukkan aja TR min TC dengan 40 tadi. 40 masukkan, kemudian kita ketemu 5.000. Nah, berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui laba maksimalnya 5.520 dicapai saat penjualan produknya adalah 40 unit. Ya, labanya tercapai, unitnya tercapai, pendapatan maksimalnya tadi ada pendapatan atau penerimaan totalnya 12.500 saat penjualannya 50 unit ya. Oke. Ini ya, pendapatan maksimal itu saat 50 unit. Nah, kemudian BEP terjadi saat ada dua, di 70 unit harganya ini atau 10 unit harganya ini. Antara dua ini ya. Nah, balik lagi. Untuk mencari TR, T kali Q ya. Oke, ini untuk mencari apa? Q1 dan Q2 ya, ya rumusnya. Min P sampai minus akar Y kuadrat membatasi per 2A. Oke. Ya, itu dulu. Cukup, saya kira itu penjelasannya. Nah, selesai. Ini yang penjelasan video yang kedua ya, untuk tambahan untuk biaya jangka panjang dan juga analisis BEP. Dengan analisis BEP ini kita bisa lihat bahwa berapa produk yang harus dihasilkan oleh perusahaan agar tidak
tidak mengalami kerugian sebenarnya, ya batas tidak mengalami kerugian itu berapa? Gitu ya. BEP itu terjadi tadi apa? Kalau harganya P1 150, P-nya paling tidak 70. Kalau harganya mahal, P2 450, maka paling tidak 10 unit yang tuh ya. Ini nanti dipelajari satu persatu, diselesaikan bersamaannya, kemudian dihitung pelan-pelan, kemudian pastikan jawaban Anda sama dengan ini ya. Misalnya ada jawaban yang lain, silahkan kita discuss di kelas. Oke, Alena, saya kira tambahan yang kedua seperti ini sampai di POP ya. Oke, kita ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.